Kemudian ada seperti tarikan kontraksi dari rahim tanpa disertai perdarahan, atau kaki bengkak, kemudian sulit tidur, rasa terbakar di lambung, atau perubahan pada payudara. Itu adalah awal daripada kehamilan. Nah, kemudian perubahan apa yang paling penting diperhatikan? Perubahan-perubahan kehamilan itu tentu seorang ibu yang tadinya bagus tubuhnya, itu akan terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan anatomis. Contoh, ya tentu dengan diameter perutnya akan bertambah, terus payudaranya akan besar, berat badannya akan semakin naik. Nah, kenaikan berat badan ini tergantung daripada BMI-nya. Nah, kalau dilihat dari BMI-nya itu, di awal kehamilan kita lihat, kalau seorang ibu kontrol ke dokter kandungan, lihat BMI-nya itu paling rendah misalnya 18. Dan paling, kalau sudah disebutkan obes itu, BMI-nya 30. Nah, dari BMI itu kita berangkat untuk nanti ibunya sampai lahiran kira-kira berapa kilogram akan naiknya. Nah, dari situ kita bisa menentukan kalau berat badan ideal yang naik itu antara berapa dan berapa. Tergantung BMI daripada ibu hamil itu sendiri. Tentu semua ibu hamil tidak sama. Nah, BMI yang bagaimana yang paling ideal? Antara BMI yang ideal itu kalau BMI-nya itu antara 19 sampai 27. Tuh. Nah, itu yang ideal, berat badan naiknya adalah 6,5 sampai 12,5. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kehamilan supaya kehamilan itu aman? Kenali dulu kehamilannya, kenali dulu usia kehamilannya, kemudian apa yang harus dilakukan, baru tentu pilihlah dokter atau dokter kandungan yang membuat hati nyaman seorang daripada ibu yang hamil. Baru yang kedua, periksakan sesegera mungkin kepada dokter kandungannya, supaya kemudian cek laboratorium, rutin melakukan USG untuk memantau perkembangan janinnya, baru kemudian ketahui berat badan ideal berapa naik seharusnya, supaya nanti dapat dipantau. Kenapa sih orang bertanya, kenapa sih kalau berat badannya terlalu berat atau over naiknya apa? Akibatnya apa sih? Kita nanti berangkatnya kemana? Artinya berat badan yang berlebihan akan mengakibatkan kerja jantung yang over. Sehingga tubuh akan melakukan kompensasi, seperti nanti ujungnya akan darah tinggi atau juga hipertensi dalam kehamilan. Bisa terjadi demikian. Atau bisa juga karena berat badan berlebihan, intoleransi glukosa, sehingga bisa mengakibatkan penyakit gula. Atau bahkan anaknya bisa kecil tapi ibunya over. Dan kemudian efeknya sesudah lahiran, menurunkan berat badan ibu hamil agak sulit kalau sudah over. Nah, itu yang paling penting dilihat. Saya kira itu dulu pembukanya, nanti terlalu banyak, nanti sekalian kita diskusikan aja apa-apa yang mau ditanya. Itu aja ya. Terima kasih. Baik, itu saja dokter. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Tadi sudah dijelaskan cukup jelas. Dan kita langsung ke sesi berikutnya yang saat ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A atau tanya-jawab. Dan dari awal tadi saya sudah sampaikan ke sahabat Betsaida bahwasannya boleh mengajukan pertanyaan dari awal. Dan selama tadi dokter menyampaikan materi, jadi mungkin sudah banyak yang memberikan pertanyaannya. Bisa ditunjukkan atau ditampilkan pertanyaannya. Jadi sekarang juga bisa langsung tanyakan jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Oke, sudah banyak nih pertanyaannya. Oke, saya dari pertanyaan pertama ya. Iya. Oke, pertama pertanyaan dari Ibu Monica Ramadhani ya. Selamat siang Dr. Rudi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Monica, umur 27 tahun. Saat ini kehamilan 32 week atau 32 minggu. Oke. Sebentar. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, saya memiliki HB rendah, cek darah 2 minggu lalu HB
Satu, lantas bagaimana treatment yang tepat untuk mengatasi masalah ini? 8,1, sorry. Dan bagaimana mengatasi masalah ini menjelang persalinan di tengah pandemi ini. Kedua, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil dengan HB rendah di masa pandemi ini. Dan ketiga, apakah ibu hamil dengan HB rendah memiliki resiko lebih tinggi terjangkit COVID-19? Terima kasih Dr. Rudi dan tim Betsaida. Semoga sukses. Oke, selamat siang Bu Monik. Pertanyaannya bagus. Jadi ini HB-nya 8,1. Perlu diketahui 8,1 itu kalau kita periksa HB sebelum kehamilan itu sebenarnya tanda kutip sudah terlambat. Kenapa bisa HB-nya rendah? Tentu karena ferritinnya udah jauh di bawah. Nah, dari awal kalau dilakukan pemeriksaan rutin dengan ferritinnya itu dan darah lengkap tentu untuk mengetahui HB-nya. Nah, kalau dia HB-nya udah terganggu, berarti ferritinnya sudah jauh di bawah. Artinya sudah terjadi hipoksia pada janin. Kekurangan daripada apa sih tujuan HB itu? HB itu adalah hemoglobin yang mengangkut oksigen kepada seluruh tubuh, termasuk kepada bayinya. Apabila seorang kehamilan atau ibu hamil kekurangan HB, maka artinya apa? Transportasi yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, bahkan ke bayinya akan kurang. Nah, otomatis bayinya akan terjadi hipoksia, walaupun kita tidak bisa mengetahui hipoksianya apa. Nah, dengan demikian, janin yang terjadi hipoksia, maka akan terjadi kekurangan daripada proses pembentukan organ-organ vital. Tentu kualitas daripada janin itu akan menurun jauh. Nah, jauh lebih baik dari awal tentukan dulu ferritinnya, darah lengkap dan HB-nya. Kalau ferritinnya itu bagus di maintenance, bisa dilakukan dengan pemberian nanti tablet zat besi atau ditambah dengan ferritin. Tujuannya apa? Ini kan udah 8,1 di 32 minggu, artinya 8 bulan. Kalau nanti kita targetnya kan di 40 minggu dia harus lahiran. Nah, itu kita punya waktu kira-kira 1 bulan supaya bagaimana HB-nya itu naik. Konsumsilah makanan-makanan yang bergizi seperti sayuran, terus daging, kemudian ditambah dengan konsumsi zat besi. Zat besinya boleh dilakukan dengan pemberian zat besi yang dosis tinggi supaya kita bisa mengejar sampai HB-nya itu kalau boleh di atas 10 atau di atas 11. Kenapa? Efeknya kalau sampai nanti jadi HB-nya itu rendah, maka yang terjadi proses persalinan secara normal juga akan sulit. Kemudian akan terjadi pada saat terjadi persalinan terjadi juga perdarahan yang hebat, bisa. Nah, jadi konsumsilah lebih baik dari sekarang makanan-makanan yang mengandung zat besi dan juga tablet zat besi supaya diharapkan target kita untuk naik nanti dia 10 atau 11. Nah, atau ditambah dengan zat ferritin supaya zat ferritinnya itu nanti dapat meningkatkan daripada HB-nya. Jadi, apakah HB rendah dapat lebih riskan untuk tertular dengan COVID-19? Ya, betul. Pasti, tetapi sampai sekarang belum terbukti adanya penularan terhadap bayi di dalam rahim, tetapi penularannya sekarang masih tetap karena bayinya menyusui. Jadi saya kira kesimpulannya konsumsi zat besi dan makanan yang bergizi supaya HB-nya naik sampai harapan kita di atas 10 lah. Kira itu ya. Baik, siap dokter. Terima kasih atas jawabannya. Sudah terjawab tadi pertanyaan dari Ibu Monika ya. Langsung kita pertanyaan yang kedua dari Ibu Cynthia Surjani Prasetyo. Selamat siang Dokter Rudi. Untuk wanita hamil yang mempunyai penyakit darah tinggi dan sudah pasang ring, selama masa pandemi ini tidak berani pergi check up ke dokter, apalagi hospital. Ya. Apakah obat jantung tidak mengganggu janin dan vitamin apa aja yang boleh dikonsumsi? Adakah saran terbaik untuk case ini? Thanks Dokter Rudi, silakan. Oke, ini kan Bu siapa tadi? Bu Cynthia. Bu Cynthia. Bu Cynthia ini katanya sudah pasang ring, tapi tidak berani hamil. Nah, sebenarnya hubungannya pasang ring dengan kehamilan itu tidak ada hubungannya, ya. Kenapa? Karena pemasangan ring itu adalah memberikan sirkulasi, membebaskan jalannya darah ke organ jantung karena adanya penyumbatan. Nah, tentu sudah nggak ada masalahnya. Bahkan obat-obat yang diberikan, obat-obat untuk dengan pemasangan ring itu tidak ada hubungan dengan kehamilan. Hanya memang beban jantung itu akan bertambah
apabila dia kehamilan. Jadi ditambah beban, itu terpengaruh di trimester kedua dan ketiga. Nah, kecuali ada penyakit jantung permasalahannya di injeksinya atau dia masalah pompanya. Ini kan kalau pemasangan ring bukan di pompa masalahnya, tapi aliran darah ke jantungnya. Saya kira nggak ada masalah. Nah, kenapa harus takut datang ke dokter kandungan untuk memprogram suatu kehamilan? Dengan kita ketahui dulu, jadi penyakit jantung itu harus dipisahkan dulu atau dikategorikan apa, derajat apa sehingga boleh hamil atau tidak. Kalau misalnya ada tadi kelainan daripada jantung, bukan di pembuluh darahnya ya, itu kuncinya. Tapi kalau pemasangan ring tentu kelainan di pembuluh darah. Nah, tapi kalau ada kelainan di jantung digolongkan dengan kriteria kelas 4 atau dia tidak sama sekali dengan kehamilan yang ringan saja atau dengan bergerak melakukan aktivitas yang ringan saja dia sesak, artinya ada kelainan jantung di grade 4, ya diharapkan jangan sampai hamil. Kenapa? Karena nanti tadi saya jelaskan trimester 4 aja, kedua dan ketiga aja nanti dia akan terjadi beban yang berat. Saya kira ibu jangan takut untuk datang ke dokter kandungan, dan obat yang dipakai untuk biasanya yang dipakai itu pengencer darah supaya darahnya lancar ke jantung karena pemasangan ring, nggak ada masalah. Silahkan datang ke dokter kandungan yang paling dekat supaya nanti dapat diprogram dengan baik. Dan tidak ada, nah tadi ada mengenai darah tinggi ya. Kalau ada darah tinggi, nah ini darah tinggi ini perlu diklasifikasikan juga. Karena namanya kalau setiap orang yang sudah ada hipertensi pada ibu yang belum hamil, nanti klasifikasi sesudah dia masuk ke kehamilan, tentu bisa dia hipertensi atau bisa juga karena faktor kehamilan nanti dilihat. Tapi apakah ada risiko? Ya, tentu ada karena dibedakan antara yang tekanan darah normal dengan darah tinggi tentu berbeda. Pasti beban jantung dan darah tinggi tekanan darahnya akan semakin meningkat. Tetapi yang paling penting, apakah itu berbahaya kalau kita sesegera mungkin untuk melakukan monitoring atau datang kontrol ke dokter kandungannya, saya kira bisa dilakukan penanganan sedini mungkin, akhirnya efek yang akan terjadi tidak akan terlalu berat ya. Saya kira itu. Jadi pada intinya untuk obat jantung tidak ada masalah dong? Nggak ada masalah. Baik, berarti tidak apa-apa. Ya. Oke, itu tadi pertanyaannya sudah terjawab dari Dr. Rudi, pertanyaan dari Ibu Cynthia. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Olive Indri Lesmana. Dok, mau tanya, vaksin apa aja yang wajib didapat ibu selama kehamilan untuk menjaga kesehatan? Apakah nanti boleh vaksin COVID-19 jika sudah tersedia di Indonesia? Apakah suplementasi probiotik di trimester 1 dan 2 tidak dianjurkan karena biasanya meningkatkan risiko keguguran? Makasih banyak, silakan dok. Pertama, makasih Ibu siapa tadi? Ibu Olive. Ibu Olive, makasih Bu Olive. Jadi gini, vaksin apa yang diwajibkan pada ibu hamil? Tidak ada vaksin yang aman dan hasil riset penelitiannya kalau udah hamil di trimester awal tidak ada. Jadi artinya saya sarankan kalau misalnya sudah hamil, jangan dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena belum ada penelitian secara pasti. Nah, mengenai vaksin COVID-19, itu sampai sekarang ini aja masih melakukan penelitian. Bahkan itu penelitiannya masih belum final ya, masih uji klinis sampai tahap 3, belum selesai. Kalau nanti ada di Indonesia, bagaimana dok selanjutnya? Kalau saya sarankan nanti dilihat lebih baik dulu pada saat hamil, lebih baik jangan dilakukan vaksinasi karena efek yang akan terjadi itu sampai sekarang ibu hamil dengan COVID-19 itu tidak ada masalah apabila dia ibunya COVID dan anaknya tidak tertular dengan secara vertikal. Ya, jadi artinya jangan dilakukan vaksinasi dulu kalau pendapat saya. Terus kemudian apakah suplementasi probiotik trimester 1 dan 2 tidak dianjurkan? Saya sangat sarankan probiotik itu sangat baik untuk ibu hamil mau trimester 1, 2, dan 3 karena itu tidak ada hubungannya dengan keguguran. Probiotik yang ya tujuannya apa sih probiotik itu adalah intinya kuman itu kuman yang menguntungkan untuk proses pencernaan sehingga tadi kalau trimester awal susah kan untuk buang air besar. Tapi kalau probiotik itu tidak ada kaitannya dengan keguguran.
Ya, saya kira itu boleh saja, tidak ada itu apa hubungannya. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sudah terjawab tadi pertanyaannya. Dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Inka ya. Selamat siang Dokter Rudi. Pertanyaan saya, apakah normal pada wanita hamil mengalami gejala kram sampai nyeri pada jari-jari tangan dan penyebabnya apa? Jika tidak normal, pemeriksaan apa yang kita sarankan? Silakan dok. Nah, ini sering nih pada ibu-ibu hamil. Nah, ini kalau diawali dari awal seperti tadi saya jelaskan, kalau dilakukan pemeriksaan prenatal, bagaimana kadar dari asam folat, kalsiumnya, kemudian kadar vitamin D-nya, kemungkinan hal ini bisa terjadi tapi lebih ringan. Itu bisa faktor karena kalsium atau karena faktor daripada hormonal. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya jauh lebih baik memang itu dilakukan pemeriksaan seperti kalsiumnya dan kadar vitamin D-nya. Apa yang dilakukan? Ya konsumsi nanti seperti kalsium yang lebih tinggi atau ya dengan vitamin D. Di Indonesia ini salah satu contoh adalah negara tropis yang kaya akan vitamin D, tapi semua rata-rata wanita Indonesianya itu mulai lakukan penelitiannya rata-rata itu 90% itu kekurangan vitamin D, padahal kita kaya akan vitamin D. Jadi saran saya kalau dia mikronutrisinya bagus, kadar vitamin D dan kalsiumnya bagus, mungkin itu bisa terjadi karena faktor hormonal, tetapi akan jauh lebih baik, lebih ringan daripada kalau dia kekurangan daripada mikronutrisi. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih dokter sudah terjawab tadi pertanyaan dari Ibu Inka ya. Langsung pertanyaan berikutnya dari Ibu Bulan. Dokter, persiapan persalinan waktu pandemi sekarang untuk calon ibu dan anggota keluarga bagaimana? Dan bagaimana juga meminimalisirkan virus bagi anak yang baru dilahirkan atau newborn? Silakan dokter. Ibu siapa tadi? Ibu Bulan. Bulan ya? Iya. Bulan normal ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini sekarang ini, bagaimana proses kelahiran normal? Kelahiran normal memang jauh lebih tertular ya, bukan lebih menularkan kalau seorang ibu hamil, ibu yang mau persalinan dengan COVID-19 itu tentu bisa sangat menular kepada orang yang ditolong atau orang yang menolong seperti dokter kandungannya. Nah, bisa dilakukan dengan tindakan dengan seluruh yang menolong atau tim yang menolong itu melakukan level APD level 3 atau dengan dulu masih dilakukan dengan delivery chamber. Nah, tapi untuk sekarang ini apakah dia COVID-19 atau tidak dengan COVID-19, semua penanganan persalinan sama saja. Tetapi dengan catatan bahwa COVID-19 itu dianggap sebagai penyakit yang infeksius sehingga tim yang menolong harus dengan APD level 3 dan di ruang yang bertekanan negatif. Yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana pencegahan supaya anak yang baru lahir tidak kena. Nah, sebaiknya pada bayi yang baru lahir jangan dikontak dulu dengan ibunya sampai dinyatakan bebas COVID, pemeriksaan PCR 2 kali, baru nanti kontak. Tentu, bagaimana dok nanti dengan IMD-nya, inisiasi menyusui dini, bisa dilakukan dengan dipam ya, dipompa air asinnya, dipompa dan diberikan ke bayinya secara pakai dot atau pakai glass feeder. Jadi nggak boleh secara langsung, atau bisa juga dengan cara ibunya dipasang masker, kemudian dipasang face shield, ya dilakukan dengan terpaksa ya dilakukan menyusui dini gitu ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan sudah terjawab. Dan the last question dok dari Ibu Resti. Selamat sore dokter Rudi. Dok mau tanya, bagaimana cara mengatasi morning sickness yang dokter sarankan? Kedua, kondisi apa saja yang kondisi apa saja yang mengharuskan ibu hamil konsultasi dokter di masa pandemi seperti ini? Silakan dok. Nah, ini sering nih morning sickness, yang pasti adalah anggap kehamilan itu merupakan suatu hadiah dari Tuhan dan mengakibatkan kebahagiaan yang tak ternilai. Intinya adalah bahagia.
jangan menjadi beban. Kalau itu menjadi beban, jangankan morning sickness, sampai everyday sickness jadinya kalau kita tidak mensyukuri. Kemudian sang suami juga harus mensupport semaksimal mungkin supaya si ibunya nggak stres. Karena faktor morning sickness itu bukan semata-mata hanya karena hormonal. Paling tinggi dominan yang mempengaruhinya adalah stres. Baru yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Jalani aktivitas seperti biasa, jangan menganggap itu menjadi suatu beban yang berat. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang memang mengandung nutrisi yang cukup dan seimbang. Kemudian jalani kehidupan ya seperti aktivitas biasa di kantor atau memang dia bekerja seperti biasa, jangan dianggap menjadi sesuatu hal yang menjadi beban. Itu aja sih kuncinya, saya kira itu aja. Baik, itu tadi. Terima kasih dokter atas jawabannya dari pertanyaan yang dari Ibu Resti yang sekaligus menutup sesi Q&A pada hari ini. Mohon maaf buat sahabat Betsaida yang sudah mengajukan pertanyaan dan belum terjawab. Di lain waktu atau di lain kesempatan bisa ditanyakan langsung sama dokter. Mungkin langsung datang ke rumah sakit dok ya untuk konsultasi langsung dengan dokter Rudi. Dokter praktek jam berapa aja biasanya? Tiap hari Betsaida. Tiap hari? Oh siap. Jam 9 sampai jam 4 sore. Baik, Dokter Rudi setiap hari available, jadi langsung aja datang ke Betsaida Hospital. Baik, itu tadi sudah disampaikan materi-materinya dari dokter dan juga tadi pertanyaan sudah dijawab. Sebelum ditutup dok ya, ada kesimpulan mungkin yang bisa disampaikan dari dokter. Saya minum dulu boleh? Boleh, silakan dok. Capek. Baik, nggak apa-apa dokter sambil minum. Jadi tadi sudah dijelaskan dari dokter bagaimana pentingnya memeriksa kehamilan ya dalam masa pandemi ini. Bukan berarti alasan untuk tidak datang untuk bisa periksa kehamilan dok ya, karena memang itu sangat krusial sekali kalau untuk kita bilang tidak bisa diremehkan gitu dok ya, untuk memeriksa kehamilan itu secara rutin, jadi harus terjadwal juga. Kesimpulan. Apa dok? Kesimpulan dari materi yang hari ini dokter sampaikan kira-kira bagaimana sih? Jadi kesimpulan saya adalah jangan takut datang ke dokter kandungan atau ke rumah sakit untuk memeriksakan masa depan yang akan dihadiahkan kepada anak dalam kandungan. Nah, diawali dari mana? Lebih baik dari premarital. Kalau memang prenatal, segeralah cek apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan supaya persiapannya matang. Sehingga kualitas anak yang akan dilahirkan menghadapi era yang akan datang itu mereka lebih siap. Kemudian ketahuilah lebih sedini mungkin hal-hal apa yang perlu untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan supaya dapat memantau kesehatan daripada kehamilan itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah pantaulah berat badan ibunya supaya tidak over bahkan kekurangan. Nah, dengan demikian yang kita harapkan adalah anak yang dalam kandungan itu menjadi generasi ke depan, generasi emas yang siap untuk menghadapi di era zamannya nanti sehingga mereka tidak akan ketinggalan atau bahkan menjadi kreator yang hebat. Jadi siapkan dari awal supaya menjadi orang-orang yang hebat ke depan. Saya kira itu. Siap. Baik dokter, terima kasih closing statement-nya. Terima kasih juga dokter atas penyampaian materinya. Ya. Dan semoga bermanfaat buat sahabat Betsaida semua dan dapat diterapkan oleh sahabat semuanya. Nah, jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan memberikan beberapa informasi yang pastinya bermanfaat bagi kita semua yang akan disampaikan oleh Kalbe. Jadi untuk kepada tim Kalbe, saya persilakan untuk menyampaikan informasinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang kepada para peserta, Bapak dan Ibu, dan juga mohon izin Dr. Rudi untuk sedikit menyampaikan sharing mengenai produk dari Kalbe Pharma, yakni Osfit Platinum. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita tadi dengar penjelasan dari Dr. Rudi, dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, tadi cukup banyak ya Ibu yang bertanya mengenai ini gimana nih kalau misalnya anemia itu gimana, efeknya apa, dampaknya apa selama kehamilan. Kemudian ada yang nanya juga nih kalau misalnya suka mati rasa, kram-kram itu kayak gimana. Nah, di sini mungkin sedikit sharing mengenai salah satu produk baru dari Kalbe Pharma, Bapak dan Ibu, itu namanya Osfit Platinum.
Ya, jadi ini adalah 1000 hari pertama kehidupan yang tadi juga sempat diceritakan oleh Dokter Rudi. Kalau 1000 hari pertama kehidupan itu penting banget nih, ibu-ibu semua. Jadi dimulainya itu dari masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun, di mana 1000 hari pertama adalah periode emas untuk membangun tumbuh kembang anak dan kesehatan anak di masa depan. Jadi kalau tadi Dokter Rudi sempat berbicara mengenai pemenuhan nutrisi penting banget untuk kesehatan anak di masa depan. Nah, ini saya mau kasih tahuin nih. Jadi nutrisi itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah nutrisi makro, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Pastinya ibu-ibu semua di sini tahu ya kalau nutrisi makro itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada lemak. Contohnya apa? Contohnya nasi, sayur, dan daging yang kita makan di makanan kita sehari-hari. Tentunya sangat banyak mengandung karbohidrat, protein, dan lemak karena dia nutrisi makro. Nah, tapi ada juga nih nutrisi mikro, ibu-ibu semua di sini. Nutrisi mikro ini apa sih perbedaannya? Nutrisi mikro itu adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil saja. Jadi dia kebutuhannya sangat sedikit, tapi biasanya walaupun kebutuhannya sedikit, ini malah menjadi challenge atau menjadi tantangan karena seringkali kebutuhan yang sedikit ini malah tidak terpenuhi dari makanan dan yang kita konsumsi sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohnya ada vitamin dan juga mineral. Nah, di sini adalah satu challenge ya atau tantangan karena seringkali walaupun sedikit kebutuhan vitamin dan mineral, tapi kok seringkali nggak terpenuhi ya. Oleh karena itu, dari Kalbe Farma menghadirkan sebuah produk kita dalam bentuk suplemen yang namanya Osfit Platinum. Ini produk baru, ibu-ibu semua. Jadi kita baru banget launching di bulan Oktober ini. Dia adalah vitamin dan mineral untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, berikut saya paparkan ini adalah perbandingan antara kebutuhan vitamin dan mineral dari ibu hamil dan ibu menyusui yang saya ambil dari AKG atau angka kecukupan gizi dan juga dari Vigo, yakni Federasi untuk Dokter Obgyn Internasional. Nah, di sini kebutuhan mikronutriennya sangat banyak, mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, kemudian ada vitamin B kompleks, vitamin C, asam folat, kalsium, magnesium, zat besi, iodium, zinc, dan juga omega 3. Jadi kesemuanya ini tadi sempat disebutkan yang di-highlight oleh Dokter Rudi apa saja, itu ada vitamin B, vitamin D, kemudian ada asam folat, ada kalsium, dan juga ada zat besi ya yang tadi sempat, dan juga omega 3 untuk perkembangan otak. Seperti itu. Nah, kesemuanya ini dibutuhkan dalam jumlah tertentu oleh tubuh, baik dalam periode hamil dan periode menyusui. Dan kesemuanya ini sudah terkandung dalam satu kapsul Osfit Platinum. Ya, ibu-ibu semua. Jadi di sini ada Osfit Platinum yang satu kapsulnya mengandung segala jenis mikronutrients ini dengan kadar yang juga bisa dibilang dapat membantu memenuhi kebutuhan harian seperti itu. Karena kan pastinya ibu-ibu di sini kalau hamil, kalau menyusui tetap konsumsi makanan sehat. Nah, kalau kebutuhan nutrisi harian itu segini, kemudian ibu-ibu dari makanan sehari-hari sudah dapat segini, maka gap-nya ini atau selisihnya ini yang harus dipenuhi dari suplemen. Dan disinilah peran si Osfit Platinum untuk mengisi kekurangannya itu, ibu-ibu semua. Nah, di sini lebih jelasnya lagi mengenai komposisi atau kandungan dari Osfit Platinum. Di dalam satu kapsul Osfit Platinum itu mengandung 10 vitamin, 5 mineral, dan juga omega 3. Vitaminnya apa aja? Tadi ada vitamin B kompleks, jadi mulai dari B1, B2, B3, B6, dan B12. Lalu ada asam folat 400 mikrogram, ada vitamin C, ada vitamin D 400 IU, ada vitamin E, dan juga ada beta karoten 10.000 IU. Di mana beta karoten ini kalau dikonsumsi akan menjadi sumber vitamin A di dalam tubuh. Lalu di sini juga kita ada mineralnya itu ada zat besi. Nah, zat besi ini ibu-ibu semua yang sangat penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil karena menurut data prevalensi di Indonesia 50%, hampir 50% ibu hamil itu mengalami anemia ya ibu-ibu sekalian. Jadi sangat penting nih konsumsi zat besi selama hamil dan selama menyusui. Kemudian di dalam Osfit Platinum juga sudah terkandung kalsium yang bisa mencegah preeklamsia, kemudian tadi ya kram-kram segala macam. Kram-kram segala macam itu juga bisa dicegah dengan vitamin B12 ada di sini. Lalu ada iodium untuk perkembangan otak, kemudian ada magnesium dan juga ada zinc. Zinc ini juga berfungsi untuk sistem imun dan sistem reproduksi juga. Lalu kita ada omega 3 juga, di mana omega 3-nya ini mengandung DHA dan EPA, di mana DHA dan EPA ini sangat penting ya, ibu-ibu semua untuk perkembangan otak.
Jadi, kesemuanya ini 10 vitamin, 5 mineral, dan omega 3 itu sudah terkandung di dalam Oxyt Platinum. Dan Oxyt Platinum ini hadir dalam kemasan botol, isinya 30 kapsul lunak. Diminumnya kapan? Diminumnya itu cukup 1 kali sehari saja. Nah, ini adalah highlight mengenai fungsi dari masing-masing mikronutrients yang tadi sudah disebutkan. Ada asam folat untuk mencegah kelainan saraf, ada vitamin D, ada zat besi untuk mencegah anemia dan mencegah berat bayi lahir rendah, ada kalsium untuk pembentukan tulang, ada vitamin B12, ada zinc, yodium untuk perkembangan otak, dan juga vitamin A untuk perkembangan penglihatan. Nah, di sini saya paparkan adalah fungsi penelitian mengenai pemberian multiple micronutrients untuk ibu hamil, di mana sudah membuktikan melalui penelitian tersebut bahwa suplementasi multiple micronutrients selama kehamilan dapat menurunkan angka kejadian berat bayi lahir rendah jika dibandingkan dengan yang hanya diberikan suplementasi asam folat atau zat besi saja. Seperti itu. Nah, ini buat yang penasaran, sebenarnya bentuknya tuh kayak gimana sih Oxyt Platinum? Dari tadi yang saya bilang Oxyt Platinum, tapi belum lihat fisiknya seperti apa. Nah, seperti ini produknya ibu-ibu semua. Jadi dia kemasannya botol, ada boxnya, kemudian bentuknya kapsul lunak. Ya, satu botol isinya 30 kapsul lunak, penggunaannya 1 kali sehari saja setiap harinya. Jadi sangat simpel ya ibu-ibu semua ya. Jadi tidak perlu minum berkali-kali, cukup 1 kali sehari saja sudah cukup. Jadi 1 botol ini bisa untuk 30 hari atau 1 bulan. Seperti itu yang kiranya bisa saya sampaikan. Jadi ibu adalah kunci kesuksesan dari 1000 hari pertama kehidupan anaknya. Jadi ayo ibu-ibu sama-sama nih kita penuhi bareng kebutuhan mikronutrients ibu-ibu semua melalui Oxyt Platinum. Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Jadi pada pandemi ini, mungkin banyak dari sahabat Bethsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa sahabat Bethsaida tidak perlu khawatir karena Bethsaida selalu melakukan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Tapi sebagai solusi lain juga, kini Bethsaida sudah melayani konsultasi secara online dan juga apotek online. Jadi sahabat Bethsaida dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kami dan melakukan pembelian obat tanpa khawatir harus keluar rumah atau datang ke rumah sakit. Dan juga untuk sahabat Bethsaida, kami juga memiliki program membership khusus, yaitu BCC atau Bethsaida Community Card, yang dapat digunakan setiap sahabat Bethsaida melakukan rawat jalan dan rawat inap juga di Bethsaida Hospital. Diskon yang didapat yaitu 10% pemeriksaan lab dan radiologi, 10% diskon kamar perawatan, mulai dari VIP, Presiden Suite, dan juga diskon 5% untuk farmasi dan fisioterapi. Program ini hanya berlaku untuk pembayaran pribadi saja. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa bertanya pada WA Group webinar yang saat ini, dan tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Bethsaida. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk para partisipan atau sahabat Bethsaida semua yang sudah berpartisipasi pada acara webinar pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kalbe juga yang sudah berpartisipasi pada webinar hari ini Bethsaida Hospital. Saya yakin edukasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Dan tetap sehat, jaga selalu kebersihan. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.